Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Magokfiroh, mahasiswi Universitas Islam Balitar, Prodi Ilmu Komunikasi A semester 3 dengan NIM 21105540023. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dasar komunikasi interpersonal dengan tema Social Penetration Theory. Social Penetration Theory adalah teori komunikasi yang berkaitan dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Arti intim itu sendiri yaitu komunikasi yang bersifatnya secara intim, yang tidak hanya mengacu ke intim secara fisik, namun juga secara emosional dan intelektual. Proses penetrasi sosial membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, nonverbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau pada konteks tertentu. Dalam analogi social penetration theory yaitu terdapat dengan analogi yang digunakan untuk menggambarkan proses semakin erat dan dekatnya suatu hubungan, yaitu dengan cara analogi bawang. Analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang tersebut diumpamakan sebagai representasi dari personality atau kepribadian seorang individu, dengan layer atau lapisan terluar yang merupakan citra publik atau public image dari individu tersebut. Citra publik tersebut merupakan hal yang paling bisa dilihat oleh orang lain dan hal yang bisa langsung dibentuk persepsinya dari orang lain sebelum mengetahui lebih dalam terkait individu tersebut. Contoh dalam realitas kehidupan nyata yaitu ketika seseorang mengalami suatu hubungan, tentunya seseorang akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal lebih jauh. Untuk bisa mengupas dan membuka lapisan tersebut, perlu adanya komunikasi dan upaya tertentu yang efektif sehingga dapat membuat individu tersebut lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membagikan hal terkait dirinya ke kalian. Konsep resiprositas secara sederhana seperti pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok. Konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini karena konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain, individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Contoh penerapannya dapat dilihat ketika seorang profesional dari suatu agensi atau konsultan memiliki seorang klien baru dari sebuah perusahaan yang menggunakan jasa untuk mengembangkan desain branding perusahaan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik dan mengetahui kebutuhan dan solusi yang sesuai, tentu perlu upaya yang tepat dari kedua belah pihak untuk lebih mengenal satu sama lain, termasuk juga mengenal perusahaan dan budayanya. Awal hubungan mungkin lebih digunakan untuk mengenal karakteristik dan kepribadian serta kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, setelah terjadi diskusi dan interaksi yang cukup rutin dan kedua belah pihak saling mengenal, akan terjadi interaksi yang lebih kasual atau akrab dengan catatan strategi komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, dan harapannya seiring berkembangnya hubungan profesional tersebut, target yang diharapkan akan tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.